Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Emilia 87. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan pretest PPG, soal pedagogik dan kunci jawaban terbaru 2022 bagian ketiga. Bagi teman-teman yang belum melihat atau menyimak video bagian 1 dan 2, bisa lihat di link deskripsi ya teman-teman. Kenapa saya buat soal ini? Karena pengalaman pribadi saya dengan menyimak soal-soal di YouTube, indera yang kita libatkan kan tidak hanya indera penglihatan saja, tapi dengan pendengaran. Itu lebih efektif daripada kita hanya membaca saja. Jadi, maka saya berinisiatif membuat video ini. Jadi, membantu teman-teman untuk lebih mudah mengerti, mengerjakan soal-soal untuk menghadapi pretest PPG dan diharapkan teman-teman bisa lulus. Amin. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Berikut ini adalah daftar perolehan nilai 10 orang siswa pada ujian tengah semester untuk mata pelajaran IPA. Ada 8 siswa. Maya 67 skornya, Melani 70, Yoga 90, Andi 70, Nana 85, Sandi 77, Ayu 77, dan Diana 86. Seandainya siswa tersebut di atas adalah siswa Anda dan kriteria kelulusan minimal untuk mata pelajaran IPA adalah lebih dari 70. Siswa-siswa yang memerlukan pengayaan adalah, berarti jawaban yang paling tepat adalah Yoga dan Diana. Yoga 90 dan Diana 86. Ya, karena dia di atas rata-rata ya. Ini karena dia 2 teratas. Jelas jawabannya yang Yoga dan Diana. Lanjut soal nomor 2. Berikut ini adalah daftar perolehan nilai 10 orang siswa pada ujian tengah semester untuk mata pelajaran IPA. Ini soal ada 10 siswa. Yang pertama Aster 56, nilainya Melati 70, Sinaga 95, Husain 69, Berliana 80, Ganda 73, Anggrek 75, Indiana 85, Johan 83, dan Sylvia 84. Seandainya siswa pada tabel di atas adalah siswa Anda dan kriteria kelulusan minimal untuk mata pelajaran IPA adalah lebih dari 70. Perlakuan yang tepat untuk siswa yang bernama Aster, Melati, dan Husain adalah Aster, Melati, Husain. Nilainya 56, 70, dan 69. Sedangkan KKM kita tadi adalah lebih dari 70. Maka perlakuan yang tepat, yang paling tepat adalah diberikan pembelajaran remedial karena dia di bawah nilai KKM. Jelas ya teman-teman. Soal nomor 3. Bu Ani mengetahui betul bahwa siswanya mempunyai gaya belajar kinestetik dan sangat menyukai percobaan dan berkomunikasi intensif. Pada tatap muka tertentu, Bu Ani ingin siswanya memiliki kompetensi mengkomunikasikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuhan yang ditemukan melalui penyelidikan ilmiah. Pendekatan yang paling tepat dan harus diterapkan Bu Ani dalam pembelajaran supaya para siswa mencapai kompetensi tersebut adalah A. Problem-based learning, B. Contextual, C. Scientific, dan D. Direct instruction. Yang paling tepat adalah yang scientific. Soal nomor 4. Di halaman sekolah tempat Pak Ali mengajar, banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan seperti ketela pohon, ubi jalar, bunga pukul 4, dan pacar air.
Pak Ali ingin membelajarkan siswanya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transportasi air dan zat hara yang terlarut di dalamnya pada tumbuhan. Sistem transportasi pada tumbuhan dapat divisualisasi dengan menggunakan tumbuhan tertentu yang tepat sebagai bahan percobaan. Pasangan model pembelajaran dan teknik penilaian yang tepat yang harus digunakan Pak Ali adalah A. Kooperatif tes kinerja, B. Inquiry tes kinerja, C. Inquiry paper and pencil test, C. Kooperatif paper and pencil test, D. PBL tes kinerja. Jadi yang jawaban paling tepat adalah Inquiry tes kinerja. Soal nomor 5. Ibu Nita ingin siswanya dapat mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam meningkatkan kualitas bahan pangan untuk manusia. Materi ajar yang tepat yang diberikan kepada para siswa supaya tujuan Ibu Nita tercapai adalah A. Proses pembuatan protein sel tunggal, B. Golden rice sebagai beras kaya nutrien, C. Tomat anti busuk mempermudah transportasi, D. Pembuatan tanaman transgenik melalui DNA rekombinan, E. Pembuatan makanan melalui teknologi fermentasi. Bioteknologi ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah pembuatan makanan melalui teknologi fermentasi. Nomor 6. Pada percobaan analisis kadar abu terjadi kecelakaan kerja. Salah satu siswa tersentuh wadah bahan panas. Tindakan pertama yang tepat pada bagian tubuh siswa yang terkena benda panas adalah A. Mengolesi dengan alkohol, B. Mengoleskan pasta gigi, C. Mengoleskan minyak goreng, D. Mendinginkan dengan es, E. Mengolesi dengan kecap. Jawaban yang paling tepat adalah mendinginkan dengan es. Soal nomor 7. Pada percobaan uji kandungan glukosa pada makanan terjadi kebakaran pada pembakar spiritus yang digunakan untuk memanaskan suspensi bahan makanan yang telah dicampur dengan Fehling A plus B. Penyebab utama terjadinya kebakaran tersebut adalah A. Makanan yang digunakan bersifat korosif, B. Glukosa bereaksi dengan spiritus dan api, C. Fehling A dan Fehling B mudah terbakar, D. Menutup pembakar spiritus dengan lap basah, E. Meniup pembakar spiritus untuk memadamkan. Jadi penyebab utamanya adalah yang E. Meniup pembakar spiritus untuk memadamkan api. Pak Andi sedang mengimplementasikan pendekatan saintifik di kelas pada topik atau kegiatan listrik dinamis. Kegiatan yang tepat yang harus dilakukan Pak Andi pada langkah mengasosiasi atau M4 adalah membimbing. A. Melakukan percobaan dan mengumpulkan data, B. Mengumpulkan data dan menarik kesimpulan, C. Mengumpulkan data dan menganalisis, D. Menganalisis data dan menarik kesimpulan, E. Menarik kesimpulan dan sharing hasil. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Menganalisis data dan menarik kesimpulan. Soal nomor 9. Pak Arman sedang mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif di kelas pada topik atau kegiatan menemukan sifat-sifat bayangan pada lensa cembung. Kegiatan yang tepat yang harus dilakukan Pak Arman pada fase kelima atau evaluasi formatif adalah A. Meminta kelompok untuk presentasi hasil, kelompok lain cukup mendengarkan saja, guru memberikan umpan balik dan penguatan. B. Meminta kelompok untuk presentasi hasil, memberi kesempatan kelompok lain untuk menanggapi, guru langsung memberikan penilaian. C. Meminta kelompok untuk presentasi hasil, memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk mendengarkan saja, guru tidak memberi tanggapan. D. Guru meminta kelompok untuk presentasi hasil, memberikan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi, guru mendengarkan dan menilai.
Meminta kelompok untuk presentasi hasil, memberi kesempatan kelompok lain untuk menanggapi, guru memberikan umpan balik dan penguatan. Lalu yang paling tepat adalah yang D. Guru meminta kelompok untuk presentasi hasil, memberi kesempatan kelompok lain untuk menanggapi, dan guru mendengarkan dan menilai. Evaluasi formatif ya teman-teman, itu kata kuncinya. Soal nomor 10. Pak Budi sedang membuat rencana pembelajaran tentang pembuatan magnet dengan cara induksi elektromagnetik. Persepsi yang paling tepat yang dilakukan Pak Budi adalah menggali pengetahuan awal siswa terkait rangkaian listrik dan sifat-sifat magnet, B. Rangkaian listrik dan medan listrik, C. Medan listrik dan medan magnet, D. Rangkaian listrik dan medan magnet, medan listrik dan kuat arus listrik. Jadi yang paling tepat adalah rangkaian listrik dan sifat-sifat magnet. Soal nomor 11. Perhatikan alat peraga penyelidikan kecepatan pernapasan hewan tumbuhan berikut ini. Ada belalang atau kecambah, kemudian ada tinta penanda, kemudian ada NaOH dibungkus tisu. Alasan penggunaan NaOH dibungkus tisu adalah A. Meracuni hewan, B. Supaya tidak menguap, C. Bersifat higroskopik, D. Sifat kelarutannya rendah, D. Bersifat asam. Jawaban yang paling tepat adalah bersifat higroskopik. Nomor 12. Perhatikan beberapa KD berikut ini. KD sikap, melakukan kerjasama dalam percobaan. KD pengetahuan, menjelaskan sifat bahan konduktor listrik yang baik. KD keterampilan, melakukan penyelidikan sifat bahan konduksi listrik yang baik. Berikut ini adalah teknik penilaian yang sesuai dengan 3 KD di atas berurutan adalah A. Tes tertulis, observasi, tes kinerja, B. Observasi, tes kinerja, tes tertulis, C. Observasi, tes tertulis, observasi, D. Observasi, tes tertulis, tes kinerja, observasi, tes tertulis, tes tertulis. Jawaban yang paling tepat adalah observasi, tes tertulis, dan tes kinerja. Jadi ada pengamatannya, ada tes formatifnya, kemudian ada tes keterampilannya ya. Jawaban soal nomor 13. Perhatikan butir soal berikut ini. Perhatikan tabel nama zat dan rumus molekul berikut. 1. Glukosa, kemudian gas hidrogen H2, kemudian garam dapur NaCl, karbon dioksida CO2, gas oksigen O2. Zat yang termasuk senyawa ditunjukkan pada nomor A123, B134, C234, D345. Senyawa. Jawaban yang paling tepat adalah yang 1, 3, 4 ya, yang B. Kemudian nomor ranah yang diukur oleh soal tersebut berdasarkan taksonomi Bloom revisi adalah A. Analisis, B. Penerapan, C. Mencipta, D. Sintetis, E. Pemahaman. Jawaban yang paling tepat adalah pemahaman ya. Soal nomor 14. Perhatikan butir soal yang dikembangkan oleh Bu Ani berikut ini. Gerhana matahari terjadi saat posisi A. Terletak di antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus, B. Bulan terletak di antara matahari dan bumi dalam satu garis lurus, C. Bulan terletak di antara matahari dan bumi tidak dalam satu garis lurus,
D. Bulan terletak di antara matahari dan bumi, tidak dalam satu garis lurus. E. Tidak ada jawaban yang benar. Kesalahan yang terdapat pada butir soal di atas adalah jawaban yang paling tepat adalah gambar tidak berfungsi, option tidak homogen, pokok soal memberi petunjuk jawaban, dan ada option tidak ada jawaban yang benar. Itu jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Soal nomor 15. Perhatikan indikator butir soal berikut. Mendeskripsikan ciri-ciri rangkaian paralel. Butir soal yang paling sesuai untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut pada paper and pencil test adalah A. Sebutkan ciri-ciri rangkaian paralel. B. Tuliskan ciri-ciri rangkaian paralel. C. Jelaskan ciri-ciri rangkaian paralel. D. Beri contoh ciri-ciri rangkaian paralel. E. Gambarkan ciri-ciri rangkaian paralel. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jelaskan ciri-ciri rangkaian paralel. Ketercapaian indikator tersebut pada paper and pencil test ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 15. Perhatikan kompetensi berikut ini. Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan-percobaan tentang proses tersebut. Apabila Anda ingin siswa mencapai kompetensi tersebut, alat, bahan, media yang tepat yang harus Anda gunakan dalam pembelajaran adalah media berbasis IT, spesimen asli, video fotosintesis, puzzle fotosintesis, carta, dan gambar. Yang paling tepat adalah video fotosintesis. Jadi prosesnya itu seperti apa? Jadi bisa kita media yang paling tepat adalah kita lihatkan dulu atau kita visualisasikan dulu proses fotosintesis itu seperti apa. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 17, perhatikan kompetensi dasar berikut ini. Merancang penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi zat. Indikator butir soal yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menyimpulkan hasil. B. Melakukan pengukuran parameter. C. Menganalisis data. D. Mengumpulkan data. E. Menentukan variabel penelitian. Jawaban yang paling tepat adalah menentukan variabel penelitian. Merancang penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menentukan variabel penelitian. Soal nomor 18. Perhatikan kompetensi dasar berikut. Mendeskripsikan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup serta pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. Daftar konsep secara lengkap yang seharusnya diajarkan kepada siswa supaya setelah pembelajaran siswa memiliki kompetensi tersebut adalah tadi mendeskripsikan ciri-ciri keanekaragaman makhluk hidup. A. Ciri-ciri makhluk hidup, keanekaragaman hayati dan pelestariannya. B. Pernapasan, peredaran darah dan sistem pencernaan makhluk hidup. C. Ciri-ciri makhluk hidup, keanekaragaman hayati dan reproduksinya. D. Sistem ekskresi, reproduksi dan sistem koordinasi makhluk hidup. E. Ciri-ciri makhluk hidup, organisasi kehidupan dan reproduksinya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ciri-ciri makhluk hidup, keanekaragaman hayati dan reproduksinya. Kenapa reproduksinya di ujung? Karena ada pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. Jadi untuk melestarikan makhluk hidup kan dia harus bereproduksi ya. Nomor 19. Perhatikan kompetensi dasar berikut. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya melalui percobaan. Indikator pencapaian kompetensi aspek keterampilan yang sesuai dengan kompetensi dasar di atas adalah A. Menjelaskan desain percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dibiaskan pada medium yang berbeda. B. Melaksanakan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya yang dibiaskan pada medium yang berbeda. C.
C. Memberi contoh alat dan bahan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dibiaskan pada medium yang berbeda. D. Menjabarkan prosedur percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dibiaskan pada medium yang berbeda. E. Mendeskripsikan desain percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dibiaskan pada medium yang berbeda. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya melalui percobaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah melaksanakan percobaan ya. Karena dia harus mendeskripsikan sifat-sifat cahaya melalui percobaan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor terakhir, perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Mengkomunikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik yang ditemukan melalui penyelidikan ilmiah. Pendekatan yang paling tepat yang harus diterapkan dalam pembelajaran supaya para siswa dapat mencapai tujuan tersebut adalah A. Kontekstual, B. Metakognitif, D. Direct Instruction, C. Direct Instruction, D. Problem Based Learning, E. Scientific. Jawaban yang paling tepat adalah scientific. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Untuk teman-teman yang belum melihat video bagian 1 dan 2 bisa lihat di link deskripsi. Semoga bermanfaat dan semoga lulus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.